Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 157. Gua Kuno, entah itu formasi, penempaan atau pemurnian pil, semua itu adalah jalur yang sama dalam kultivasi seni bela diri. Pembagian setiap tingkatannya berbeda-beda. Dalam hal alkimia, selain ahli pemurnian pil tingkat keempat, basis kultivasi dari seorang ahli pemurnian pil juga harus mencapai tingkatan pemurnian ilahi, barulah dia bisa menyempurnakan pil peringkat keempat. Ini adalah pengetahuan umum, tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk memecahkannya. Hal itu sama seperti kultivator seni bela diri tingkat rendah yang bisa menerobos tingkatan untuk membunuh kultivator seni bela diri tingkat tinggi. Kalau basis kultivasi dari seorang ahli pemurnian pil tidak mencukupi, mereka bisa menggunakan cara lain untuk menyempurnakan pil tingkat yang lebih tinggi. Di antaranya, teknik pemurnian pil adalah faktor yang paling penting. Bagi kultivator seni bela diri, itu sama seperti teknik kultivasi bela diri. Kultivator seni bela diri tingkat rendah yang mempraktikkan teknik kultivasi tingkat tinggi dapat menerobos tingkatan untuk mengalahkan kultivator seni bela diri dengan teknik kultivasi tingkat rendah. Dengan kata lain, ahli pemurnian pil yang menguasai teknik pemurnian pil tingkat tinggi dapat menyempurnakan pil tingkat tinggi meski vital sejati dari basis kultivasinya tidak mencukupi. Luo Xiu adalah contohnya. Dalam seni bela diri, Luo Xiu menyatu bersama manik hidup dan mati. Dia mempelajari cakram dunia hidup dan mati, kemudian menguasai 9 gambar dari hukum asal-usul. Dalam tingkatan pemurnian ilahi, Luo Xiu memiliki berbagai macam metode. Alhasil, kekuatannya saat ini hampir sebanding dengan Raja Bela Diri yang biasa. Dalam ilmu pemurnian pil, Luo Xiu memiliki pengalaman dan ingatan dari master alkimia yang telah mencapai tingkat kaisar ke-9. Dia menguasai teknik pemurnian pil kuno yang gagal diwariskan dari generasi sebelumnya. Luo Xiu bisa menerobos batas pengetahuan umum itu dan menyempurnakan pil peringkat kelima dengan basis kultivasinya dalam pemurnian ilahi. Namun, hal-hal seperti menerobos tingkatan pasti ada batasannya. Orang suci bela diri yang telah mencapai tingkatan pemurnian ilahi mungkin bisa bersaing dengan Raja Bela Diri. Meski memiliki kekuatan yang sangat kuat, mereka pasti tidak bisa bersaing dengan pendekar ulung yang sudah mencapai tingkatan penguasa, karena perbedaannya sangat besar dan sudah melampaui batas jangkauan. Oleh sebab itu, sesuai dengan kemampuan Luo Xiu saat ini, sebenarnya dia masih belum bisa menyempurnakan pil peringkat ke-6. Adapun guru yang misterius di belakangnya itu tidak nyata. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak berpikir bahwa pil peringkat kelima sudah menjadi batasnya. Kalau Luo Xiu bisa mendapatkan energi api langit dan bumi, dia sangat yakin bahwa dirinya sendiri bisa menyempurnakan pil jiwa yin yang peringkat ke-6 dengan teknik pemurnian pil kuno yang dikuasainya. Itu sebabnya, Luo Xiu meminta Qiu Luo Sui untuk memberikan imbalannya lebih awal, yaitu berita tentang energi api. Bagaimana kalau kamu sudah mendapatkan energi api, tapi kamu tidak memberiku pil jiwa yin yang? Tanya Qiu Luo Sui sambil mengerutkan alis. Kamu hanya bisa memilih untuk mempercayaiku, ujar Luo Xiu sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Mata air roh yin ada di tangan Luo Xiu, dia memegang hak yang mutlak. Qiu Luo Sui hanya bisa memilih untuk menyetujui permintaan Luo Xiu, kecuali jika dia tidak menginginkan pil jiwa yin yang. Sekarang, masih ada sedikit waktu sebelum alam rahasia misteri ditutup. Mereka harus menunggunya terbuka kembali setelah 30 tahun. Apalagi, hanya orang yang berusia kurang dari 30 tahun yang bisa masuk ke dalam. Seseorang hanya memiliki kesempatan untuk masuk ke alam rahasia misteri satu kali saja. Tentu saja Luo Xiu tidak ingin melewatkan kesempatan seperti ini. Dia ingin memanfaatkan waktu terbatas untuk menemukan lebih banyak sumber daya dan barang berharga. Waktu sudah berlalu 2 bulan, setengah dari 130 orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi yang masuk ke alam rahasia sudah kehilangan nyawa. Di antara mereka, semuanya mati di tangan Luo Xiu. Jika ditotal, Istana Ungu dan keluarga Fan terdiri dari belasan orang. Selain beberapa orang yang dibunuh oleh kultivator seni bela diri, ada juga banyak orang yang mencari kesempatan agar bisa masuk ke tempat yang menyeramkan demi mencari barang berharga. Akan lebih memungkinkan untuk mendapatkan barang berharga di tempat-tempat yang kaya akan energi yin sejati, tapi di sana juga ada lebih banyak bahaya. Keberadaan pembatasan formasi kuno atau kekuatan hantu dan mayat hidupnya sebanding dengan kekuatan Raja Bela Diri. Di tanah tandus yang luas, Luo Xiu melihat beberapa murid dari sekte Matahari Hitam.
Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda yang bernama Yuan Hong. Yuan Hong pernah mewakili Sekte Matahari Hitam dan mengajaknya untuk bergabung dengan sekte tersebut. Yuan Hong dan lainnya terluka, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran. "Apakah Tuan Luo juga ingin pergi ke Gua Rahasia Misteri?" tanya Yuan Hong. "Gua Rahasia Misteri?" tanya Luo Xiu dengan ekspresi bingung. Dia melirik Bi Qiansui dan Qiu Luo Sui di sebelahnya. Kedua wanita itu juga menggelengkan kepala mereka, yang menunjukkan bahwa mereka tidak tahu. Saat melihat ekspresi Luo Xiu, Yuan Hong tahu bahwa Luo Xiu sama sekali tidak mengetahui keberadaan Gua Rahasia Misteri. Gua Rahasia Misteri bukanlah rahasia besar. Keluarga Fan dari negara bagian Tanah Langit, Sekte Matahari Hitam, Istana Ungu dan Sekte Sungai Panjang tahu keberadaan gua kuno itu, ucap Yuan Hong. Sebelumnya, Bi Qiansui memang dianggap sebagai anggota dari keluarga Fan. Namun, sesuai dengan statusnya, dia malah tidak pernah diberitahu mengenai Gua Rahasia Misteri. Qiu Luo Sui juga tidak pernah mendengar Tao Zuojun dan yang lain membicarakannya. Terlihat jelas bahwa meski gua kuno ini bukan rahasia besar, itu juga termasuk rahasia dari 4 kekuatan utama. Hal ini membuat Luo Xiu melirik Yuan Hong dengan tatapan sedikit bingung. Kenapa Yuan Hong mau memberitahunya tentang rahasia semacam ini? Saat melihat mata Luo Xiu yang penuh tatapan interogasi dan bingung, Yuan Hong tersenyum sembari berkata, "Bahkan jika aku tidak memberitahu Tuan Luo, selama kamu jalan terus ke depan, kamu pasti bisa melihat gua kuno itu." "Kalau ada gua kuno di sini, kenapa kalian tidak masuk?" tanya Luo Xiu. "Ada sebuah formasi di depan pintu masuk gua. Kami tidak bisa melewatinya, hanya beberapa orang yang bisa masuk ke dalam," ucap Yuan Hong. "Ternyata begitu. Barang bagus apa yang ada di dalam gua itu?" tanya Luo Xiu. Kalau ada orang yang bisa masuk ke dalam, Luo Xiu percaya bahwa dirinya sendiri juga bisa masuk ke sana. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan, beberapa orang yang masuk ke alam rahasia tidak ada yang sebanding dengannya. Luo Xiu lebih memedulikan tentang barang berharga apa yang ada di dalam gua itu. Saat menghadapi pertanyaan itu, Yuan Hong hanya menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Aku hanya tahu keberadaan Gua Rahasia Misteri, sisanya aku tidak tahu. Aku pernah mendengar seorang senior yang pernah datang ke sini 30 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa seseorang pernah menemukan senjata perang level tinggi peringkat bumi di gua itu." "Senjata perang level tinggi peringkat bumi," ucap Luo Xiu dengan nada sangat kaget. Di negara bagian Tanah Langit, yang memiliki senjata perang level tinggi peringkat bumi hanya beberapa pendekar ulung yang telah mencapai tingkatan penguasa. Long Ming mendengus ketika mendengar kata-kata itu. Dia berkata dengan nada tidak senang, "Di alam rahasia misteri dari Sekte Tarsuna, tidak akan ada senjata perang di zaman kalian. Aku rasa, pasti ada orang yang mendapatkan senjata gaib di dalam gua itu, sehingga mereka salah paham dan mengira bahwa itu adalah senjata perang peringkat bumi. Di zaman kuno, tidak ada senjata perang dan juga ilmu penempaan, adanya teknik pemurnian pusaka. Di zaman sekarang, teknik pemurnian pusaka sudah menghilang. Meskipun masih ada beberapa yang tersisa, orang-orang di generasi selanjutnya telah mengembangkannya menjadi ilmu penempaan yang dianggap sebagai cabang dari teknik pemurnian pusaka. Senjata pusaka, senjata gaib dan senjata spiritual yang disempurnakan oleh teknik pemurnian pusaka memiliki berbagai macam kekuatan yang ajaib dan luar biasa. Kemisteriusan di dalamnya jauh melampaui senjata perang." Beberapa saat kemudian, Luo Xiu membawa Bi Qiansui dan Qiu Luo Sui pergi ke gua rahasia misteri yang mereka bicarakan itu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Long Ming, alam rahasia misteri adalah tempat di mana para murid dari Sekte Tarsuna berkultivasi di zaman kuno. Di dalamnya, terdapat berbagai macam barang berharga, tempat menyeramkan, serta hantu dan mayat hidup. Semua itu hanya untuk mengasah mereka. Gua itu terletak di lembah yang terbuka. Di pintu masuk gua, tirai cahaya formasi melintas dan ada belasan kultivator seni bela diri yang berkumpul di sekitarnya. Selain beberapa orang yang tersebar di tempat lain serta beberapa orang yang memasuki gua ini, kultivator seni bela diri yang masih hidup sampai sekarang hanya tersisa beberapa orang ini saja. Kali ini, ahli yang lebih muda dari berbagai kekuatan terluka parah. Luo Xiu menduga, dari 130 orang, yang akan keluar dari sini dengan selamat tidak akan lebih dari 50 orang. Luo Xiu merasakan adanya energi yin sejati yang agung dan luas di dalam gua. Rasanya seperti energi yin hitam yang meletus keluar dari cekungan yang penuh dengan batu energi yin. Nadi naga yin. Luo Xiu melihat ke bawah, terlihat jelas bahwa gua ini berada di atas nadi naga yin. Seluruh alam rahasia adalah formasi sangat besar yang diatur berdasarkan nadi naga yin. Tingkatan formasinya sudah melampaui tingkat ke-9. Bahkan, pendekar ulung yang telah mencapai tingkatan kaisar bela diri pun tidak bisa menerobos ke gua ini dengan kekuatan mereka. Selain itu, nadi naga yin sudah ada selama bertahun-tahun. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam gua pun membuat orang merasa ketakutan, meski hanya memikirkannya saja.
Luo Xiu menarik napas dalam-dalam. Nadi naga yin memang menakutkan, tapi seperti pepatah yang mengatakan bahwa orang harus mengambil risiko yang lebih banyak untuk mendapatkan kesuksesan. Tidak peduli apapun yang terjadi, Luo Xiu harus masuk ke gua ini. Terkadang, beberapa kultivator seni bela diri yang ada di depan gua akan melangkah maju untuk mencoba untuk masuk ke dalam. Namun, baru saja melangkah maju, mereka sudah tidak bisa bergerak. Oleh sebab itu, mereka pun mundur satu demi satu dengan wajah pucat. Apakah itu serangan jiwa? Lautan jiwa mereka seolah-olah terpengaruh, sehingga indera spiritual mereka berkurang drastis, ujar Qiu Luosui. Luo Xiu mengangguk. Formasi yang ada di depan gua memang memiliki efek menyerang jiwa. Di zaman kuno, formasi yang mampu menyerang jiwa sangatlah sedikit. Biarkan aku mencobanya. Luo Xiu berjalan mendekat. Kebetulan ada dua orang yang mencoba untuk melewati tirai cahaya formasi itu. Dua orang itu adalah kultivator seni bela diri dari Sekte Sungai Panjang. Mereka berdua memiliki basis kultivasi yang mencapai tahap lanjutan pemurnian ilahi. Baru saja mereka berjalan mendekati tirai cahaya formasi itu, mereka tidak bisa terus melangkah maju. Mereka hanya bisa mundur dengan wajah pucat. Tepat pada saat ini, Luo Xiu melangkah maju. Aura dingin datang mendekat dan menyerang lautan jiwanya. Aura dingin yang menyerang lautan jiwa mungkin setara dengan serangan dari indera spiritual tahap menengah dari pemurnian ilahi. Umumnya, orang-orang dengan basis kultivasi tahap menengah pemurnian ilahi bisa menghalangi serangan itu. Luo Xiu terus melangkah maju. Ketika dia berjalan mendekati tirai cahaya formasi itu, serangan aura dingin terhadap lautan jiwanya telah mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi dari tahap menengah pemurnian ilahi. Tentu saja, serangan jiwa dari tingkat semacam itu bukanlah apa-apa bagi Luo Xiu yang memiliki indera spiritual dari Raja Bela Diri. Namun, kalau tidak memiliki basis kultivasi yang sudah mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi, Luo Xiu pasti tidak bisa menahannya. Terlihat jelas bahwa orang-orang yang telah memasuki gua kuno ini seharusnya merupakan orang dengan basis kultivasi yang telah mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Jika belum mencapai level itu, setidaknya mereka harus memiliki kekuatan indera spiritual pada tingkat tertentu. Belasan orang yang ada di sini kenal dengan Luo Xiu. Luo Xiu adalah seorang pria yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh orang dengan basis kultivasi yang mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Tidak ada seorang pun yang tampak kaget ketika melihat Luo Xiu berhasil berjalan ke depan tirai cahaya formasi tanpa mengubah ekspresinya. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Luo Xiu akan berhasil memasuki gua itu melalui tirai cahaya itu, mereka malah melihat Luo Xiu tiba-tiba berbalik dan berjalan kembali. "Qiansui, ayo ke sini," teriak Luo Xiu pada Bi Qiansui yang berada tidak jauh dari sini. Bi Qiansui memiliki basis kultivasi yang mencapai level ke-6 pemurnian ilahi. Kalau Bi Qiansui berjalan sendiri, dia pasti tidak bisa masuk ke gua kuno itu. "Nanti kamu ikuti aku saja, aku akan membantumu menahan kekuatan dari serangan jiwa," kata Luo Xiu. "Baik," ujar Bi Qiansui sambil mengangguk dengan patuh. Dia tidak akan menolak keputusan apapun yang diambil oleh Luo Xiu. Qiu Luosui berjalan mendekat sambil bertanya, "Bisakah kamu membawaku masuk juga?" Qiu Luosui juga ingin memasuki gua kuno itu. Namun, Qiu Luosui tahu bahwa dirinya tidak akan bisa masuk dengan kekuatannya sendiri, jadi dia berharap Luo Xiu bisa membantunya. "Maaf, semakin dekat dengan tirai cahaya formasi, serangan dari indera spiritual akan semakin kuat. Aku hanya bisa membawa satu orang," ucap Luo Xiu dengan nada meminta maaf. Sebenarnya, kalau memanfaatkan indera spiritual dari Raja Bela Diri, Luo Xiu bisa membawa dua orang masuk ke gua kuno itu. Luo Xiu bukannya tidak ingin membantu Qiu Luosui, tapi dia harus membawa Bi Qiansui dan Long Ming. Naga tanpa bayangan telah mendapatkan hidupnya kembali, tapi basis kultivasinya yang kuat di zaman kuno sudah lama menghilang. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak bisa menahan serangan dari indera spiritual yang telah mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Bi Qiansui dan Long Ming adalah orang dalamnya Luo Xiu, sementara hubungan antara Luo Xiu dengan Qiu Luosui hanya sebatas hubungan kerjasama. Tentu saja, Luo Xiu tahu bagaimana menentukan pilihannya sendiri. Tanpa sadar, Qiu Luosui merasa sedikit kecewa ketika mendengar bahwa Luo Xiu tidak bisa membawanya masuk ke gua kuno itu. Namun, Bi Qiansui malah sangat senang karena Luo Xiu lebih memilih untuk membawa dirinya masuk daripada Qiu Luosui. Dia merasa bahwa dirinya menempati posisi yang lebih tinggi di hati Luo Xiu. Tentu saja Luo Xiu tidak memahami pemikiran wanita. Dia tersenyum dan meminta maaf pada Qiu Luosui, kemudian melangkah maju dan berjalan menuju tirai cahaya formasi itu.